Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sekalipun hari-hari ini di wilayah Tulungagung kita merasakan bahwa penambahan jumlah korban COVID-19 makin bertambah, tetapi mari ini tidak menjadikan semangat kita berkurang di dalam kita menyambut kehadiran Tuhan di perayaan Natal nanti. Oleh karenanya, mari bersama-sama dalam ibadah berayat saat ini, kita menyiapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus Advent, dan secara khusus kita juga menyiapkan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Mari kita awali ibadah berayat pada hari ini, dengan bersama kita mengambil saat teduh, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ibadah berayat dalam rangka cawisan pelayanan perjamuan kudus hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kelima, Kusongsong Bagaimana. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk bersama kita merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar di dalam kita melakukan cawisan pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Marilah kita menyatukan hati dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di saat hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, kami bersama-sama menyiapkan hati dan diri kami, terlebih kami juga memfokuskan arah kehidupan kami untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah dunia ini melalui perayaan Natal.
Biarlah apa yang akan kami hayati bersama, yang akan kami mulai melalui pelayanan perjamuan kudus Advent yang akan kami terima Tuhan, berkati setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa menghayati firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami, dan mewujud nyatakan semua firman Tuhan dengan baik, dan dalam rangka kami menyiapkan dan juga menyambut kehadiran Tuhan yang hadir di tengah dunia ini. Kami semuanya siap Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan seluruh pengharapan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 2, Injil Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk panjenengan semua. Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Sungguh berbahagia kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah menyambut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara tentang seorang tamu yang akan hadir atau datang di kehidupan atau rumah kita, tentu ada banyak hal yang kita persiapkan untuk menyambut tamu tersebut.
Dari tempat, dari makanan, dari cara kita menyapa, dan lain sebagainya. Semakin kita memiliki relasi yang baik dengan tamu yang akan datang, maka panjenengan tentu akan menyambut dengan begitu luar biasa, spesial bagi siapapun yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu jugalah suasana di dalam umat Tuhan akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Ada yang merayakan dengan penuh sukacita, ada yang menyambut dengan begitu semangatnya. Pokoknya kalau sudah tanggal 1 Desember, pohon Natal sudah dipasang, rumahnya sudah dicat, sudah dibersihkan, lalu sudah menjahitkan baju atau membeli baju dan apapun yang baru. Tentu bukankah itu Bapak Ibu yang sering kali kita lakukan? Tetapi pertanyaannya, apakah hanya sekedar rumah yang bersih, kue-kue yang banyak, baju baru, sepatu baru, rambut baru, itu saja yang kita lakukan untuk menyambut Tuhan? Atau ada hal yang lain yang justru penting dari sekedar semuanya itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lalu mengalihkan fokus kehidupan kita dalam menyambut Tuhan yang akan datang ke dunia. Kita hanya berpikir dan juga berfokus pada hal-hal duniawi, sedangkan kita lalu melupakan hati dan juga ketulusan kita di dalam menyambut Sang Raja yang akan lahir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masa 4 minggu sebelum hari Natal, memang kita senantiasa atau selalu menyebutnya dengan masa Advent. Tentu bukan saja ingatan kita yang mengingatkan bahwa masa Advent ini merupakan masa penantian. Masa Advent ini di mana kita akan menanti Sang Kristus yang akan datang. Lalu apa yang mau kita lakukan dalam masa-masa Advent ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masa Advent ini sebenarnya juga penting. Juga penting sama halnya dengan ketika kita merayakan Natal. Mengapa itu menjadi penting? Karena dengan ini kita bisa menghayati dengan sungguh tentang bagaimana Allah berkarya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Natal itu sendiri juga merupakan proses atau satu rangkaian karya penyelamatan bagi umat manusia. Selain itu, Natal juga saat di mana Allah hadir di tengah umatnya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimanakah sikap kita di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini tentu direspon dengan cara yang beragam oleh setiap umat percaya. Ada yang bersemangat, ada yang bersukacita, ada yang santai-santai saja, ada yang lalu mengatakan, ya sudahlah, itu toh juga ada setiap tahun. Lalu bagaimana pembicaraan tokoh Alkitab yang menjadi bacaan kita hari ini terkait respon atau sikap mereka di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Ada 3 tokoh yang diceritakan dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, kita belajar dari tokoh para Majus. Para orang Majus ini, Alkitab sendiri memang tidak menceritakan secara terperinci tentang siapa nama mereka, lalu ciri-cirinya bagaimana, mereka tinggi atau kecil atau kurus atau yang bagaimana, lalu jumlahnya berapa. Karena seringkali kita hanya beracuan pada jumlah persembahannya. Oh, mesti orang Majusnya ada 3, karena persembahannya ada 3 macam. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara,
bagi penulis Alkitab itu sendiri, hal itu bukanlah yang utama. Tetapi yang terpenting ini adalah tentang tujuan mereka mencari sang raja yang baru dilahirkan itu. Dengan menempuh perjalanan yang sangat panjang dan tentunya penuh perjuangan, penuh keyakinan tentang sang raja yang baru dilahirkan melalui tanda bintang di timur, mereka ini berjalan. Mereka ini tanpa keraguan terus berjuang, menemui tempat dan juga dia yang dilahirkan yang akan mereka sambut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini mereka memang berusaha dengan keras bertanya ke sana kemari tanpa mengenal lelah. Mereka pun juga telah mempersiapkan persembahan yang istimewa bagi Tuhan yang dilahirkan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur yang teringat dalam cerita-cerita Natal yang sering kali kita dengar. Lalu kemudian ia memang memberikan persembahan itu kepada sang raja yang baru dilahirkan. Ketika bintang yang mereka ikuti itu tepat berhenti di sebuah kandang di Bethlehem, tanpa bertanya, tanpa ragu-ragu, mereka ini langsung menemui dan menyembah sang bayi yang dilahirkan itu. Tidak peduli kalau sang raja itu ternyata bayi yang masih lemah, terbaring dengan dibungkus kain lampin, dan juga terbaring di palungan, yang tentu jauh dari pemikiran tentang seorang raja yang lahir. Bayangan banyak orang, tentu yang namanya raja itu lahirnya di sebuah istana yang besar, yang megah, yang mewah, yang dikawal dengan banyaknya pengawal dan juga segala pernak-pernik yang istimewa. Tetapi keadaan yang demikian tidak terlihat dalam suasana kelahiran Tuhan Yesus. Begitu sederhana, tetapi istimewa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu belajar dari tokoh yang pertama ini, kita belajar bahwa orang Majus ini memiliki semangat yang kuat untuk mencari, menyambut, dan mempersembahkan yang terbaik bagi raja yang baru dilahirkan. Tetapi ada tokoh berikutnya yang memberikan kita pilihan. Tokoh berikutnya adalah para imam kepala dan ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah para pemimpin agama yang secara rutin mereka menjalankan ritual keagamaan mereka. Mereka ini juga ahli dan jago berdiskusi dalam hal-hal keagamaan. Hafal di luar kepala segala sesuatu yang berkaitan tentang keagamaan. Tidak mengherankan jikalau mereka sering menganggap diri mereka yang paling benar, yang paling pintar, yang paling istimewa di dalam pemikiran terhadap keagamaan. Namun rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara, praktek keagamaan mereka ini hanya sekedar rutinitas semata. Sebatas kulit lalu tidak menghidupinya. Pemahaman mereka tentang agama ini tidak sejalan dengan penghayatan iman mereka yang sejatinya. Sehingga iman mereka menjadi kosong dan kering. Berita kelahiran sang raja ini yang sampai di telinga mereka tidak sampai ke hati mereka. Hanya sampai di telinga, tidak sampai di hati mereka. Sehingga mereka pun lalu bersikap tidak peduli, membiarkan berita itu lalu begitu saja dan juga tidak memberikan sesuatu yang terbaik atas kelahiran sang raja. Yang ketiga, tokoh yang kita bisa pelajari saat ini adalah Raja Herodes. Ketika mengetahui berita tentang kelahiran sang Mesias, sang raja ini merasa takut. Ia merasa takut karena jabatannya menjadi terancam. Rasa takut kehilangan jabatan dan kekuasaan ini menjadikannya gelap mata, membuatnya mudah mencurigai orang lain,
Lalu dikatakan dalam Injil Matius 2 ayat 16, sehingga ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Ketakutan yang berlebihan dan juga kenyamanan duniawi yang dipertahankan membuat Herodes melakukan tindakan yang justru tidak manusiawi, membuat dia melakukan perbuatan yang sungguh tidak menjadi berkat dan justru menakut-nakuti seluruh kehidupan orang yang ada di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari berbagai sikap tokoh-tokoh ini, manakah yang cocok dengan sikap kita? Manakah yang Bapak, Ibu, dan Saudara pilih untuk panjenengan teladani di dalam menyambut Tuhan Yesus? Apakah kita sama seperti orang Majus yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan rasa syukur, sukacita, dan penuh hormat dan ketulusan? Atau kita justru sama seperti imam kepala dan ahli Taurat, sikap yang tidak peduli, acuh tak acuh, yang melakukan kegiatan keagamaan tanpa penghayatan, sebatas di gereja atau di rumah atau di kelompok, tetapi itu hanya sekedar rutinitas kita saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Natal ini ketika kita memaknai sama seperti imam kepala dan ahli Taurat, melihat Natal ini hanya berlalu tanpa makna, tanpa bekas yang berarti istimewa. Atau justru kita sama seperti Raja Herodes, sikap yang melihat kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi ancaman atas kekuasaan dan juga jabatan yang terlanjur kita cintai. Adakah kita yang melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini sebagai bentuk ancaman atas kesenangan dan kenyamanan duniawi yang sudah terlanjur kita sukai, sehingga lalu kita kemudian menolak kehadiran Tuhan di tengah kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, monggo panjenengan memilih yang mana yang menjadi panutan panjenengan untuk menyambut kehadiran Tuhan yang akan bersama juga kita hayati melalui pelayanan perjamuan Kudus Advent. Sikap yang terbaik tentu memang sikap yang dilakukan oleh para orang Majus, menjadikan Natal menjadi saat di mana kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Mesias yang dilahirkan. Bila itu menjadi pilihan kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah persembahan apa yang akan kita persiapkan bagi Tuhan Yesus Kristus? Mungkinkah itu kebahagiaan yang kita tebar atas orang-orang di sekitar kita? Atau itu merupakan ungkapan syukur yang kita luapkan dalam setiap kerja dan ibadah kita? Atau ini menjadikan kita memiliki komitmen yang baru untuk memulai hidup yang berkenan di hadirat Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu tentu menjadi perefleksian perenungan bagi kita. Tentu panjenengan juga akan memiliki banyak hal yang istimewa yang akan panjenengan persembahkan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini memampukan kita untuk senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan dan mengambil sikap yang terbaik untuk menyambut Dia yang dilahirkan. Bukan saja selama kita mengikuti persiapan pelayanan perjamuan Kudus Advent yang akan kita ikuti untuk menyambut Natal, tetapi mari kita menanti kelahiran kedatangan Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita. Jadikanlah hati dan hidup kita menjadi palungan atau tempat Kristus yang hadir dan lahir dengan istimewa. Tuhan memampukan kita untuk mengambil sikap yang terbaik
dan memampukan kita untuk juga bisa menyiapkan segala sesuatu dalam kita menyambut Tuhan yang lahir di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama merenungkan firman Tuhan tadi, tentu panjenengan telah memiliki jawaban dengan apa kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Dan marilah saat ini kita pun mewujudkan sukacita dan syukur kita itu kepada Tuhan melalui persembahan yang kita persembahkan kepadanya. Kita bersama-sama mempersembahkan persembahan pada ibadah hari ini diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 84. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, Yesus Dikau Kurindukan. Marilah saat ini kita menyerahkan seluruh keberadaan kita, harapan dan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita bersama naikkan segala pengharapan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami saat ini datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami membawa sukacita dan berdampak yang positif dalam kehidupan keseharian kami.
Ketika Engkau hadir di tengah kehidupan kami pun mampu merasakan bahwa kami senantiasa Engkau berkati dengan apapun yang kami harapkan mencukupi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kelemahan dan segala keberadaan hidup kami, Engkau tetaplah Allah yang peduli, Allah yang senantiasa melihat dan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umat-Mu. Di tengah kesulitan kehidupan dan kecemasan yang kami alami di hari-hari ini, terkait situasi pandemi COVID-19 yang belum juga bisa reda ataupun hilang di tengah kehidupan bangsa kami pun senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya semua ini segera selesai dan kami pun senantiasa dapat tetap hidup dan berjuang di tengah jalan kehidupan yang telah Engkau tetapkan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, berikanlah kami kemampuan, hikmat untuk hidup dengan benar dalam situasi hari-hari ini. Sehingga kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan, senantiasa kami pun tunduk pada ketetapan Tuhan dan senantiasa memberlakukan apa yang menjadi aturan kehidupan kami bersama di tengah situasi pandemi ini. Mampukan kami setia pada panggilan-Mu, dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dapat melayani dengan setulus hati. Terlebih Tuhan, siapkanlah kami warga jemaat Munut yang akan menerima pelayanan perjamuan kudus Advent. Berkati kami, sucikanlah hati dan diri kami ya Tuhan, sehingga ketika kami menghampiri undangan perjamuan kudus Tuhan, kami pun dimampukan untuk menghayati betapa besar pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan, sungguh jikalau ada belenggu dosa yang masih melingkupi kehidupan kami, patahkanlah itu dan hapuskanlah itu, sehingga kami dapat Engkau layakkan untuk membangun relasi yang terbaik dan juga menyambut kehadiran-Mu dengan penuh ketulusan. Saat ini Tuhan, kami pun menyerahkan jikalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan kiranya memulihkan kami. Jikalau ada dari kami yang bersedih hati, Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan cinta kasih-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan, anak-anak kami yang masih terus belajar, berupaya mewujudkan semua harapan dan cita-cita mereka dalam dunia studinya. Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, Tuhan menjauhkan mereka dari mara bahaya, dan terlebih dalam situasi ini, biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan belajar. Kami menyerahkan Tuhan juga persembahan yang kami aturkan sebagai ungkapan syukur kami hari ini. Berkati dan sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga semua sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah berayat dalam rangka cawisan pelayanan perjamuan kudus Advent, dan kami pun akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan keluarga. Kami yang beristirahat, kami yang melanjutkan tugas-tugas kami. Engkau memberkati, Engkau memberikan kami hari depan yang penuh harapan, dan terlebih mampukan kami senantiasa memiliki harapan bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama mengingat pesan firman Tuhan, dan mari kita mempersiapkan dengan sungguh apa yang layak kita berikan untuk Tuhan, karena Tuhan yang hadir sungguhlah yang istimewa dalam hidup kita. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 402, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Agar jangan ku sesat.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menerangi kehidupan saudara, memberi berkat, kekuatan, dan karya keselamatan yang sejati mulai saat hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jalannya ibadah berayat juga dalam rangka cawisan untuk kita menerima pelayanan perjamuan kudus Advent pada harinya nanti. Marilah kita mempersembahkan bagi Tuhan yang terbaik. Mari kita menyambut kehadiran Tuhan yang akan kita nantikan dan hayati pada saat perayaan Natal nanti dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.